Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia hidup di dunia tidak bisa lepas dari mengkonsumsi air. Air sebagai salah satu sumber kehidupan mempunyai berbagai peran. Air bisa digunakan untuk memasak, minum, mencuci, dan sebagai perantara untuk beribadah. Air itu baik dan juga ada yang tidak baik, seperti air minum dan air seni. Berdasarkan kualitatif dan keistimewaannya, air juga mempunyai tingkatan yang berbeda-beda sebagaimana tingkatan yang ada pada selainnya. Tingkatan air istimewa dalam Islam salah satunya disematkan pada air Zam-Zam. Air Zam-Zam berasal dari air mata yang terletak di bawah tanah sekitar 20 meter di sebelah tenggara Ka'bah. Mata air atau sumur ini mengeluarkan air tanpa henti-hentinya. Ukurannya hanya 18 kali 14 feet atau kira-kira 5 kali 4 meter. Tidak terbayangkan bagaimana caranya sumur sekecil ini bisa mengeluarkan jutaan air setiap musim hajinya, dan itu berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Keberadaan air Zam-Zam mempunyai historis tersendiri. Sejarahnya tidak dapat dipisahkan dengan istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Sewaktu Ismail dan ibunya hanya berdua dan kehabisan air untuk minum, maka Siti Hajar pergi ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun tidak berhasil menemukan air setetes pun, karena tempat ini hanya merupakan lembah pasir dan bukit-bukit tandus dan tidak ada air dan belum didiami manusia selain Siti Hajar dan Ismail. Akhirnya Allah menganugerahi air Zam-Zam untuk menghilangkan dahaga kepada keduanya. Sumur yang sekecil itu dapat menyuplai kebutuhan air untuk warga Arab Saudi dan para jamaah haji yang jumlahnya jutaan. Berapa banyak air Zam-Zam yang dikuras setiap musim haji? Marilah kita menghitung secara sederhana. Apabila jamaah haji yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia pada setiap musim haji dewasa ini berjumlah sekitar 2 juta orang, semua jamaah diberi 5 liter air Zam-Zam ketika pulang ke tanah airnya. Kalau 2 juta orang membawa pulang masing-masing 5 liter Zam-Zam ke negaranya, itu saja sudah 10 juta liter. Di samping itu, selama di Makkah, apabila para jamaah rata-rata tinggal 25 hari dan setiap orang menghabiskan 1 liter sehari, maka totalnya sudah 50 juta liter. Ini hanya gambaran saja betapa luar biasanya air Zam-Zam ini yang selalu dikonsumsi manusia tanpa pernah kering. Selain mempunyai keistimewaan dalam segi kuantitatifnya, air Zam-Zam juga mempunyai keistimewaan dalam segi kualitatifnya yang sudah diuji keilmiahannya. Di sebuah hotel di kota Kuala Lumpur, Malaysia, Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama, Jepang, memaparkan hasil risetnya mengenai air yang ditulisnya dalam buku The True Power of Water. Sejumlah slide kristal molekul air dari berbagai sumber seperti air dari mata air, sungai, laut, telaga, dan lain sebagainya ditayangkan pada kesempatan itu. Di dalam penelitiannya tadi, Dr. Masaru Emoto telah menemukan beberapa molekul air yang berbentuk tidak teratur, kecuali molekul air Zam-Zam. Susunan molekul air ini terstruktur dengan sangat indah, teratur, cantik, bak berlian yang berkilauan, dan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan. Rangkaian bentuk heksagonalnya sangat cemerlang, berkilau, dan penuh warna ketika dibacakan ayat yang mulia. Ada satu kristal air yang nampak paling indah nan cantik, berbentuk seperti bunga atau cakra, bagaikan bertahta berlian mutu manikam, berkilau-kilau memancarkan belasan warna. Molekul air apakah ini?
Tanya Masaru Emoto. Suasana mendadak senyap. Hadirin nampak terpana, tak tahu persis kristal molekul apa gerangan. Namun tiba-tiba seorang dosen dari Universitas Malaysia mengacungkan tangan. Mungkin itu adalah molekul air Zam-Zam, katanya. Lalu Dr. Masaru Emoto balik bertanya, mengapa Anda berpendapat bahwa itu adalah molekul air Zam-Zam? Kata dosen itu, sebab air Zam-Zam adalah air yang paling mulia di dunia ini. Jadi wajar kalau ia memiliki molekul berupa berlian yang berpendar indah. Ternyata, dugaan dosen itu benar. Itu memang air Zam-Zam. Jika air Zam-Zam diberikan tulisan dan kata-kata yang positif, seperti ayat-ayat mulia, maka kristalnya akan berbeda, cantik sekali daripada dikasih kata-kata yang negatif. Hasil penelitian lain juga membuktikan bahwa air Zam-Zam mengandung zat fluorida yang punya daya efektif membunuh kuman, layaknya seperti sudah mengandung obat. Perbedaan air Zam-Zam jika dibandingkan dengan air sumur lain di kota Mekah dan Arab sekitarnya adalah dalam hal kuantitas kalsium dan garam magnesium. Kandungan kedua mineral itu sedikit lebih banyak pada air Zam-Zam. Hal ini yang membuat kemungkinan bahwa air Zam-Zam dapat membuat efek menyegarkan bagi jamaah yang kelelahan dan membuat orang yang lapar menjadi kenyang. Diriwayatkan Imam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Dzar yang telah tinggal selama 30 hari siang malam di sekitar Ka'bah tanpa makan minum selain air Zam-Zam. Siapa yang telah memberimu makan? Tanya Nabi Muhammad. Dia menjawab, saya tidak punya apa-apa kecuali air Zam-Zam ini. Tapi saya bisa gemuk dengan adanya gumpalan lemak di perutku. Abu Dzar juga menjelaskan bahwa dia tidak merasa lelah atau lemah karena lapar dan tidak menjadi kurus. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya air Zam-Zam ini air yang sangat diberkahi. Ia adalah makanan yang mengandung gizi. Air Zam-Zam juga mempunyai keistimewaan dapat menyembuhkan orang sakit. Ia mengandungi pelbagai mineral alkali seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Dalam buku misteri di balik Zam-Zam ada sebuah cerita bahwa Yusria Abdel Rahman Harash dari negeri terserang penyakit bisul di matanya. Sakitnya bukan main, tidak bisa disembuhkan dengan obat. Dia hampir mendekati buta. Seorang dokter terkenal menasehatinya untuk diinjeksi dengan obat khusus yang mungkin bisa menyembuhkan sakitnya. Tapi ternyata ada efek sampingnya yang bisa membuat dia buta selamanya. Yusria sangat yakin akan kemurahan Allah. Dia lalu pergi melaksanakan umroh dan memohon kepada Allah menyembuhkan penyakitnya. Di Baitullah, dia melakukan tawaf yang saat itu tidak terlalu padat dengan manusia. Dia lalu tinggal lebih lama di lokasi air Zam-Zam. Dia memanfaatkan untuk terus membuka matanya yang sakit. Ketika dia kembali ke hotel, aneh, kedua matanya yang sakit menjadi sembuh, bisulnya berangsur. Ironisnya, pada tahun 1971 ada seorang dokter dan akan pada pres Eropa bahwa air Zam-Zam itu tidak sehat untuk diminum. Asumsinya didasarkan bahwa kota Mekah itu ada di bawah garis permukaan laut. Air Zam-Zam itu berasal dari air sisa buangan penduduk kota Mekah yang meresap, kemudian mengendap, terbawa bersama-sama air hujan dan keluar dari sumur Zam-Zam. Tentu saja, pernyataan tadi merupakan prasangka buruk yang menyakitkan dunia Islam. Statement yang berseberangan dengan kebenaran ilmiah. Berita ini sampai ke telinga Raja Faisal yang membuatnya sangat marah ketika mendengarnya. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.